Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Katanya udah pada semangat banget nih mau belajar. Semangat. Oke, sebelum kita lanjut belajar, Ibu mau cek absensi dulu. Lihat kanan kirinya udah pada hadir semua belum? Atau ada yang hadir? Ada yang hadir. Semua. Oke. Siapa? Nabila. Sakit ya? Iya. Oke. Yang lainnya udah semangat dan sehat kan untuk ikut pelajaran kali ini? Semangat, Ibu. Oke, langsung aja kita mulai belajar hari ini. Kalian tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, kalau nggak tahu, sebelum Ibu kasih tahu, Ibu mau nunjukin satu gambar nih. Ada yang tahu gambar apa ini? Soekarno. Wah, tahu walaupun buram tapi tetap kelihatan ya. Tapi peristiwa apa yang kejadian aku tahu nggak? Tidak. Tahu. Aku kali itu Apa? bakal saya kayaknya proklamasi Bu. Proklamasi benar sekali. Nah, ini adalah salah satu dokumentasi dari peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nah, kita akan belajar tentang perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebelumnya aku mau tanya, kalian pernah nggak sih kepikiran tentang gimana kita bisa tiba-tiba jadi orang Indonesia gitu? Nggak tahu, Ibu. Oke, nggak tahu ya. Jadi sebelum kita bisa jadi orang Indonesia, sebelum ada negara Indonesia itu ada yang namanya perjuangan, benar banget. Jadi sebelum ada negara Indonesia, pahlawan kita itu berjuang untuk memerdekakan negara Indonesia. Nah, Ibu mau tanya, apa yang dilakukan para pahlawan atau orang pada masa sebelum kemerdekaan itu biar bisa merdeka, bisa Indonesia ini menjadi suatu negara yang diakui sama dunia internasional? Perang, apalagi melawan penjajah, benar banget. Ada peperangan, ada perjuangan melawan penjajahan. Nah, kalian tahu nggak sih kalau Indonesia itu pernah dijajah bangsa asing? Tahu. Bangsa apa yang dijajah? Apalagi? Spanyol, benar. Ada banyak bangsa asing yang menjajah Indonesia. Kira-kira kenapa Indonesia dijajah? Karena Indonesia bagus. Banyak rempah-rempahnya, benar banget. Indonesia itu kaya akan kekayaan alamnya, sumber daya alamnya. Jadi bangsa asing itu mau ngambil dengan paksa. Kita diam aja nggak sebagai bangsa Indonesia? Kita harus melawan, benar banget. Untuk mencapai kemerdekaan kan ada kalian bilang tadi peperangan, penjajah, melawan penjajah. Nah, ada tokoh-tokoh penting nih yang berperan penting dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ada beberapa foto. Kalian pada tahu nggak foto pahlawan siapa sih ini? Atau tokoh siapa sih ini? Yang pertama siapa? Bapak Soekarno. Bener banget, Soekarno. Hebat-hebat yang Anda pada kenal tokoh-tokoh bangsa. Nah, tokoh kedua siapa kira-kira? Bapak Hatta. Benar, Bapak Hatta semua salah. Keren. Selanjutnya siapa nih? Nggak tahu. Ada yang tahu? Kasih tahu. Siapa? Ibu Fatmawati. Wah, Ibu Fatmawati. Lalu selanjutnya siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak tahu. Selanjutnya ada Sultan Syahrir. Nah, tahu nggak kalian peran-peran dari tokoh-tokoh yang udah kalian sebutin ini apa aja? Nggak tahu. Nah, Bapak Insinyur Soekarno ini itu adalah salah satu presiden Indonesia, presiden pertama, dan juga Bapak proklamator yang tadi udah di awal ada fotonya kan pada ngomong itu Bapak Soekarno. Nah, Bapak Soekarno yang membacakan proklamasi kemerdekaan. Lalu ada Bapak Muhammad Hatta, siapa? Beliau perannya apa yuk? Apa yang pernah tahu? Nah, dia itu wakil presiden pertama Republik Indonesia yang menemani Bapak Soekarno untuk memproklamasikan. Nah, Ibu Fatmawati perannya apa? Bendera. Pintar banget ya, ampun. Lalu selanjutnya ada Sultan Syahrir. Apa perannya beliau? Nggak tahu. Nah, beliau ini berperan dalam salah satu peristiwa penting menjelang kemerdekaan yaitu Rengas Dengklok. Nah, beliau ini merupakan salah satu tokoh muda yang membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta salah satunya ke Rengas Dengklok untuk dijauhkan dari pengaruh Jepang agar mereka itu segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi tahu kan hari ini? Tahu.
Pintar diingat ya, nanti gue ada kuis buat kalian. Oke, selanjutnya Ibu mau menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa penting nih menjelang proklamasi. Bisa aja nih, gambar apa aja nih di sini? Masa penjajahan. Nah, penjajahan itu lagi ngapain tuh? Itu adalah bangsa pribumi, yaitu bangsa Indonesia zaman dulu tuh mereka kerja keras, mereka dijajah sama bangsa asing, dipaksa untuk bekerja memenuhi kebutuhan atau perintah dari bangsa Belanda dan Jepang pada saat itu. Apa kalian tahu nggak apa nama kerja paksa pada zaman Jepang? Kerja rodi. Kerja Romusha. Kerja Romusha ya pada masa Jepang, kalau pada masa Belanda kerja rodi. Benar banget. Nah, selanjutnya nih mendekati peristiwa proklamasi. Ada peristiwa pengeboman di dua kota Jepang yang bernama Hiroshima dan Nagasaki. Nah, karena ada peristiwa pengeboman itu, tadi terjadilah peristiwa Rengas Dengklok yang salah satu tokohnya adalah Sultan Syahrir yang mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, barulah setelah peristiwa Rengas Dengklok itu ada peristiwa proklamasi. Benar sekali. Siapa yang tahu kapan tanggal kemerdekaan Indonesia? 17 Agustus. Oke, semuanya udah tahu ya. Siapa tuh yang bacain proklamasinya? Benar sekali. Wah, udah pada tahu semua ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita merdeka, kira-kira apa sih manfaat yang kita dapat? Ada yang tahu? Bisa tunjuk tangan? Saya Bu, Iya, Nashwa apa? nggak kerja paksa lagi. Benar, nggak ada yang menindas kita. Seneng nggak? Senang. Seneng nggak kalau ditindas? Iya. Mau kalau disuruh kerja paksa? Mau. Terus setelah itu ada apa lagi manfaatnya yang kalian rasakan? Bebas Bu. Bebas, benar. Kayak sekarang nih, kalian lagi sekolah kan? Bisa nggak kalau zaman dulu sebelum kita merdeka kalian sekolah? Iya. Bisa, benar. Dan salah satu manfaat dari kemerdekaan itu kita bisa bebas, bisa mengenyam pendidikan. Nah, selanjutnya kan tadi kalian udah bilang kalau perjuangan menuju kemerdekaan itu karena para pahlawan yang berjuang melawan penjajah. Nah, sebagai rakyat Indonesia yang sudah hidup di masa setelah kemerdekaan, apa yang harus kita lakukan? Upacara. Untuk apa hari upacara? Untuk menghargai jasa para pahlawan. Benar banget. Terpaksa nih. Selain itu apa lagi yang bisa kita lakukan nih untuk menghargai jasa para pahlawan yang udah berjuang buat kita? Rajin belajar Bu. Benar. Kalian itu kan murid ya, kita harus rajin belajar. Nah, itu salah satu contoh kita menghargai jasa para pahlawan. Kita sudah boleh untuk sekolah, mengikuti pendidikan, dan kita harus rajin belajar. Oke, udah pada paham kan? Paham. Apa aja tadi yang kita udah pelajarin? Dari awal nih kita tahu gambar apa yang Ibu tunjukkan pertama tadi? Proklamasi. Nah, dari proklamasi itu ada perjuangan. Siapa yang berjuang? Para pahlawan. Terus ada tokoh-tokoh juga. Udah ada pada tahu semua dong. Nah, saatnya sekarang quiz time. Oke. Nah, jadi tadi kan sebelumnya kita kalian udah paham nih katanya tentang materi yang udah dijelaskan. Nah, sekarang kita ngerjain kuis. Ibu minta ada 6 orang yang maju dan pilih satu orang. Oke, siapa yang pertama tadi? Nashwa. Nashwa, mau pilih nomor berapa? 5 Ibu. Nomor 5. Ya. Kita buka. Sebutkan nama pahlawan yang berasal dari daerahmu. Satu aja deh. Apa yang ingat Bu? Benar. Oke. Aku Bu. Boleh duduk selanjutnya. Aku. Dea. Nomor 1. Sorry, saya nggak cara kamu menghargai. Aduh, itu kamu nggak jadi. Kamu ya menyanyikan lagu kebangsaan Bu. Bangsa Indonesia. Upacara setiap hari Senin. Benar banget. Oke, kuis hari ini selesai. Susah apa mudah? Mudah. Cukup sekian nih materi kita hari ini. Sedih nggak? Sedih. Udah selesai. Ketemu lagi di pelajaran selanjutnya ya. Terima kasih banyak yang udah menyimak. Kalian keren banget. Kalian udah bisa menjawab kuis-kuisnya. Nah, jadi cukup sekian pelajaran tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia yang sudah dijelaskan tadi, dari mulai sebelum menjelang kemerdekaan sampai kita akhirnya merdeka atau peristiwa proklamasi. Sekarang udah tahu kan tokoh-tokoh
Peristiwa-peristiwanya? Sudah. Jadi kita harus lebih menghargai jasa para pahlawan. Udah tahu juga kan cara-caranya tadi? Sudah. Apa coba contohnya satu aja? Belajar dengan rajin. Oke, ibu tutup pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik dan benar. Ibu ketemu lagi di pelajaran selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima